warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia, NPM 200517009. Saya berasal dari kelas 6B Akuntansi Pagi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Teni Jurikalugis SE MSI. Di sini saya akan membahas materi dengan judul sampel audit untuk pengujian substantif dari transaksi. Langsung saja ke materi pembahasan. Sifat dan tujuan sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material dan membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ada dua hal yang mengakibatkan hasil sampel menjadi tidak representatif. Yang pertama, resiko non-sampling. Terjadi apabila pengujian audit tidak mengungkapkan adanya pengecualian dalam sampel akibat kegagalan auditor untuk mengetahui adanya pengecualian dan prosedur audit yang tidak memadai atau tidak efektif. Yang kedua, resiko sampling. Merupakan bagian yang melekat pada sampling yang disebabkan pengujian yang lebih kuat, lebih kecil dari keseluruhan populasi. Cara mengurangi resiko sampling. Yang pertama, meningkatkan ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Metode sampling audit. Ada dua metode sampling audit. Yang pertama, metode sampling statistik. Metode ini menggunakan data yang diambil secara acak dan dapat dievaluasi secara matematis. Yang kedua, metode sampling non-statistik adalah sebuah metode pengambilan data yang dilakukan auditor dengan berdasarkan pengalaman pribadi auditor itu sendiri. Ketidakpastian dari sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga berisi elemen ketidakpastian. Contoh, perhitungan auditor atas resiko pengendalian yang mempengaruhi sifat, waktu, luas, dan pemilihan staf atas prosedur-prosedur audit lainnya yang dilakukan. Dalam memenuhi standar bahan bukti, auditor dipersyaratkan mempunyai dasar yang beralasan untuk menyatakan pendapatnya. Auditor dibenarkan menerima beberapa ketidakpastian jika biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian data 100%. Sampling audit menerapkan dua komponen resiko audit. Yang pertama, ada resiko pengendalian. Adalah resiko bahwa pengendalian intern tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Yang kedua, pengujian rincian resiko. Merupakan resiko bahwa salah saji material tidak akan diungkapkan dengan pengujian rincian oleh auditor. Teknik sampling audit. Ada dua teknik sampling audit. Yang pertama, atribut sampling. Teknik ini digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Yang kedua, variabel sampling. Teknik ini digunakan dalam pengujian substantif. Kegunaannya untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Pemilihan sampel. Ada dua metode pemilihan sampel. Yang pertama, sampel probabilistik. Auditor memilih secara acak item-item sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ada 4 jenis metode pemilihan sampel probabilistik, yaitu yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana. Adalah sampel di mana setiap kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki kesempatan sama untuk menjadi sampel. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis.
Auditor menghitung suatu internal dan kemudian memilih unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval. Yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran. Yang keempat, pemilihan sampel bertahap. Yang kedua, ada metode sampel non-probabilistik. Auditor memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bukan metode probabilistik. Auditor dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode pemilihan sampel non-probabilistik. Ada 3 jenis metode pemilihan sampel non-probabilistik, yaitu yang pertama, pemilihan sampel terarah. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat oleh auditor dengan memilih unsur yang akan disampel menurut kriterianya. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Seleksi beberapa unsur berdasarkan secara berurutan. Yang ketiga, pemilihan seleksi sembarang. Auditor mengamati suatu populasi dan memilih sampel tanpa memperhatikan ukuran sampel atau hal lain yang beda. Langkah-langkah dalam sampling non-audit. Yang pertama, menentukan tujuan audit dan prosedur audit. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki bukti efektivitas operasi. Yang keempat, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Langkah-langkah rancangan sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Yang pertama, menentukan tujuan audit. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil sampel. Pendekatan sampling statistik. Ada 2 pendekatan sampling statistik. Yang pertama, sampling PPS adalah suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran. Yang kedua, sampling variabel klasik. Teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambaran dari populasinya. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini adalah bahwa sampling PPS didasarkan teori sampling audit, sedangkan variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Ada kelebihan dan kekurangan dalam sampling PPS. Kelebihan sampling PPS yang pertama, sampling PPS lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampel PPS lebih mudah dirancang. Adapun kekurangan sampling PPS yang pertama, pemilihan saldo nol atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Yang kedua, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Yang ketiga, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.